Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinugraha Yoga dengan NIM E1121201018. Saat ini saya jalankan UAS mata kuliah Gerakan Sosial Antropologi Sosial dengan dosen pengampu Mbak Dwi Surti Junida, Esos MSI. Lanjut kita ke materi yang pertama. Pertama itu adalah media digital sebagai gerakan sosial. Adalah gerakan yang bergantung pada organisasi hierarkis dan aksi fisik di lapangan, menjadi gerakan yang berbasis jaringan komunikasi digital yang cepat, afektif, berbasis emosi, dan melampaui batas geografis. Menurut teori gerakan sosial baru oleh Manuel Castells tahun 2012, media digital menciptakan ruang publik yang baru, menginformasikan identitas kolektif, dan solidaritas tanpa struktur organisasi formal dan yang kaku. Jadi di sini saya mengambil studi kasus yaitu demo KPK. Jadi pada saat itu demo di sini itu menggambarkan kalau KPK akan dicabut gitu. Jadi demo offline yang direkam oleh teman-teman Junjung Tinggi Solidaritas di seluruh Indonesia agar supaya semua orang tahu agar KPK itu tidak ditutup. Jadi si pemosting itu merekam atau mengambil gambar dari ibu ini untuk menyebarluaskan kembali. Lanjut, di sini ada perlawanan kebijakan. Jadi, kenapa sih masyarakat melakukan perlawanan? Masyarakat melakukan perlawanan terhadap kekuasaan atau kebijakan tertentu karena tidak adanya ketidakadilan distribusi sumber daya, perlindungan terhadap kehidupan dan lingkungan, serta pelanggaran hak-hak dasar yang dijamin secara moral dan hukum. Perlawanan ini muncul ketika kelompok yang berkuasa, perusahaan atau negara, elit politik, mengambil alih sumber daya lahan, merusak lingkungan, mengabaikan kesejahteraan masyarakat lokal tanpa memberi kompensasi yang layak. Di sini saya mengambil studi kasus pesta babi. Lahan tanah adat diambil secara paksa oleh pemerintahan kita yang saat ini lagi viral. Film ini jadi kontroversi karena dapat menimbulkan keributan massal karena film ini adalah dokumenter yang apa yang terjadi di Papua sana. Itu teman-teman. Lanjut. Materi ketiga ada kuat atau lemahnya gerakan di media sosial. Jadi, yang seperti yang kita tahu, kekuatan media sosial itu mempercepat penyebaran informasi, mendemokratisasikan suara, menciptakan solidaritas online yang melintasi batas geografi, kampanye daring yang menarik perhatian internasional, sehingga memaksa pemerintah untuk merespon, menyediakan alternatif terhadap media tradisional yang bias atau kontrol pemerintah. Kekuatannya ini, media sosial memiliki kelemahan, yaitu momentum yang cepat hilang atau cepat viral, cepat lenyap. Kedua, menciptakan partisipasi dangkal tanpa komitmen yang nyata. Atau bisa kita sebut ya hanya ikut-ikutan atau ya ingin viral gitu ya. Yang ketiga, rentan manipulasi oleh buzzer. 5. Informasi mudah dialihkan atau didiskreditkan di media sosial. Saya pakai contoh kasus di pemberitaan TV, yaitu muncul fenomena di media sosial no viral no justice. Jadi dalam TV ini polisi akhirnya menanggapi apa yang terjadi di media sosial, yaitu dengan studi kasus no viral no justice. Selanjutnya, kenyataan gerakan di media sosial.
Dalam perspektif Giddens, tingkat kenyataan bergantung kedalaman partisipasi. Aktivitas digital yang hanya berupa ikut-ikutan viral tanpa komitmen yang nyata adalah partisipasi yang dangkal. Aktivisme yang paling nyata dan efektif adalah mengkombinasikan kekuatan digital dengan aksi offline terorganisir karena mampu mentransformasikan kesadaran menjadi perubahan kebijakan yang nyata. Di sini saya mengambil kasus pernyataan dari anggota DPR yang bernama Ahmad Syaroni. Beliau saat diwawancarai oleh pemberitaan TV, beliau menyebutkan hanya orang tolol yang ingin membubarkan DPR. Dalam kasus ini, timbul reaksi dari masyarakat, yaitu dengan mencari anggota DPR tersebut baik rumah beliau dijarah karena dari masyarakat yang tidak terima oleh pernyataan bahwa anggota DPR tidak boleh dikritik. Lanjut, di sini gerakan sosial kecil. Gerakan kecil mempengaruhi perubahan sosial melalui proses evaluasi yang lambat tapi keberlanjutan karena membangun kesadaran dan nilai-nilai baru yang menyebar ke masyarakat. 2. Mengikuti teori evolusi yang berkembang dari sederhana menuju kompleks. Yang ketiga, sebagai aliansi sosial yang mendorong perubahan melalui solidaritas dan tujuan bersama. Yang keempat, berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Yang kelima, menciptakan perubahan struktural melalui reorganisasi masyarakat. Menurut teori gerakan sosial, perubahan sosial besar seringkali berawal dari gerakan kecil secara akumulatif mengubah nilai, norma, dan struktur masyarakat. Gerakan sosial kecil tidak kurang pentingnya dari demonstrasi besar. Justru, mereka adalah fondasi perubahan sosial yang berkelanjutan karena membangun dari akar rumput. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pemahaman saya yang agak misunderstanding, saya minta maaf, dan evaluasinya di kolom komen di bawah. Sama-sama belajar, sama-sama tahu. Terima kasih, saya Adi Nugraha.